Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak hebat, belajar kembali bersama Ustazah Mira Aristi. Baiklah, pada kesempatan ini kita masuk ke tema 3, subtema 1, pembelajaran 3 dan 4. Di sini kita akan membahas tentang teks eksplanasi. Teks eksplanasi ini dibuat untuk menjelaskan proses terjadinya suatu peristiwa atau fenomena secara ilmiah, baik berupa fenomena alam maupun fenomena sosial. Nah, kita lihat ciri-ciri teks eksplanasi. Yang pertama yaitu faktual. Faktual ini berdasarkan fakta atau kenyataan. Ciri-ciri yang kedua itu strukturnya terdiri atas, kita lihat contohnya di sini. Yang pertama pernyataan umum atau pembuka, kemudian yang kedua deretan penjelasan atau inti penjelasannya, dan yang ketiga yaitu interpretasi atau penutup. Saya tekankan kembali, ini adalah contoh teks eksplanasi dan silakan dibaca. Nah, di sini ada tugas untuk anak-anak semua. Teksnya silakan antum lihat di halaman sebelumnya yang mana judulnya transmisi dan distribusi listrik. Di teks tersebut, Ananda menentukan mana pernyataan umum, deretan penjelasan, dan interpretasi. Nah, antum tulis perkelompokannya seperti yang di dalam kolom ini. Sekarang kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu bagaimana menyajikan informasi penting dari teks tentang penemuan bola lampu pijar. Nah, menyajikan informasi. Untuk informasi bisa kita dapatkan dari mana saja? Salah satunya dari teks eksplanasi dan teks ilmiah. Anak-anak, apakah antum masih ingat dengan struktur teks eksplanasi? Bagaimana sebelumnya Ustazah sudah menjelaskan bahwasanya struktur eksplanasi itu ada 3. Yang pertama, pernyataan umum merupakan gambaran awal tentang suatu yang disampaikan dengan pernyataan yang bersifat umum. Yang kedua, deretan penjelasan atau eksplanasi merupakan inti penjelasan yang disampaikan. Yang ketiga, interpretasi yang disebut berisi pandangan atau simpulan penulis yang bersifat opsional. Ayo anak-anak, sekarang kita cari lagi informasi tentang penemuan bola pijar dengan membaca teks Thomas Alva Edison, penemu bola lampu pijar. Setelah antum membaca kembali teks Thomas Alva Edison, penemu bola lampu pijar, maka lakukan identifikasi informasi pada teks tersebut. Kemudian tuliskan informasinya pada kolom yang ada di latihan. Silakan anak-anak semuanya menulis di dalam buku tulis masing-masing. Adapun pembahasan terakhir yaitu bagaimana kita bertanggung jawab atas hak yang diperoleh. Mari kita perhatikan gambar ini. Bagaimana pendapatmu tentang sikap Reno? Apakah Reno sudah menggunakan hak mendengar musik dari tape recordernya dengan bertanggung jawab? Reno mempunyai hak untuk mendengarkan musik, tetapi adiknya juga mempunyai hak untuk belajar dengan tenang. Seharusnya Reno menggunakan haknya dengan tanggung jawab. Gimana caranya? Yaitu mendengarkan musik dan menirukannya dengan baik sehingga tidak mengganggu hak adiknya untuk belajar dengan nyaman. Teks bacaan tersebut itu termasuk contoh bertanggung jawab atas hak yang diperoleh dengan baik. Nah, dari teks tersebut kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya kita harus bertanggung jawab atas hak-hak yang kita peroleh dan tidak menyalahgunakan hak-hak yang kita peroleh. Baiklah anak-anak, cukup sekian untuk pembelajaran 3 dan 4. Semoga bermanfaat dan mudah dipahami. Apabila ada pertanyaan, silakan japri Ustazah ya anak-anak melalui via WA. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.